Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Priyanti dari kelas 11 IPS, perwakilan dari kelompok 3. Pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dimas Prawira. Yang kedua, Preti Libra. Yang ketiga, Gading Pratama. Dan yang keempat, saya sendiri, Vina Priyanti. Izinkan saya, perwakilan dari kelompok 3 dan para anggota, untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesetaraan. Saya Vina Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan sebagai warga negara dan contoh dalam masyarakat. Yang pertama, kesetaraan. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki. Makna kesetaraan. Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan sederajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia, pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesederajatan itu secara yuridis diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia. 1. Di bidang politik. Kesetaraan di bidang politik misalnya memperoleh kesempatan sama untuk warga negara memilih dan dipilih, berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Yang kedua, di bidang hukum, kesetaraan ini depan hukum mengharuskan setiap warga negara diperlakukan sama dan adil. Prinsip kesetaraan warga negara di depan hukum adalah jaminan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Contoh kesetaraan di bidang hukum. 1. Meratanya pembangunan tanpa ada kontravensi. Yang kedua, pemilu berjalan lancar tanpa konflik. Yang ketiga, rasis dan diskriminasi tidak terjadi saat pembagian hak-hak istimewa. Yang ketiga, ada di bidang ekonomi. Kesetaraan di bidang ekonomi adalah setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Warga negara yang kurang mampu, negara wajib memberikan bantuan agar bisa hidup sejahtera. Demokrasi ekonomi mengharapkan distribusi yang adil dalam hal pendapatan dan kekayaan. Contoh dalam bidang ekonomi adalah pria dan wanita memperoleh gaji yang sama jika performa mereka sama dan mengerjakan di bidang pekerjaan yang sama di sebuah perusahaan. 4. Di bidang sosial budaya. Kesetaraan di bidang sosial budaya itu meliputi bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, seni, dan iptek. Kesetaraan warga negara di bidang sosial budaya berarti warga negara memiliki kesempatan hak dari pemerintahan. Negara tidak membeda-bedakan kelas sosial, status sosial, ras, suku, dan agama dalam memberikan pelayanan. Kesimpulan, dengan demikian, secara yuridis maupun politis, segala warga negara memiliki persamaan kedudukan baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Negara tidak boleh membeda-bedakan kedudukan warga negara tersebut, terutama dalam hal kesempatan. Kesempatan yang sama bagi semua warga negara tersebut dalam berbagai bidang kehidupan berlaku tanpa membedakan unsur-unsur primordial dari warga negara itu sendiri. Primordial artinya hal-hal yang berkaitan dengan asal atau awal
seseorang, misalnya suku, agama, ras, kelompok, dan sejarah. Penjelasan 2 contoh kesetaraan gender di masyarakat. 1. Kebebasan laki-laki atau perempuan mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya atau setinggi-tingginya. Pada masa dahulu atau beberapa budaya daerah tertentu, ada pemikiran bahwa wanita tidak boleh memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan tidak diperbolehkan untuk sekolah, dan disuruh untuk segera menikah jika sudah dewasa. Namun zaman sekarang budaya atau masa lalu tersebut mulai hilang, bahwa wanita juga memiliki kebebasan untuk melakukan pendidikan setinggi-tingginya. 2. Tidak ada perlakuan berbeda dalam dunia pekerjaan. Masih ada diskriminasi kepada wanita tentang pekerjaan, semisal perbedaan pembagian gaji, jam kerja, dan lain-lainnya. Namun perkembangan zaman, pemimpin bisa saja wanita, dan kesamaan dalam pekerjaan harus sama dalam seperti pembagian gaji, jam kerja, dan lain-lainnya. Ketiga, kesetaraan ras. Ras merupakan penggolongan suku bangsa yang didasarkan pada ciri fisik, asal-usul wilayah, serta bahasa. Diskriminasi rasial adalah salah satu isu diskriminasi yang paling sering membuat di masyarakat, baik skala kecil seperti pergaulan teman hingga ruang lingkup daerah, nasional, bahkan antar bangsa. Diskriminasi ras diartikan berbagai anggapan segolongan ras tertentu, bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibanding dengan golongan ras lain atau rasisme. Ada beberapa jenis tindakan rasisme yang berbahaya bagi Indonesia. Selanjutnya ada contoh kesetaraan ras. Yang pertama, orang Eropa dan Amerika mayoritas mempunyai warna kulit putih dan mempunyai warna mata yang beragam, rambut pirang, dan lainnya kulit putih. Mereka sering disebut dengan ras Kaukasian. Yang kedua, orang Afrika mayoritasnya juga berkulit gelap dan mata berwarna coklat atau hitam. Rambut mereka juga hitam. Mereka mempunyai ras Negroid. Yang ketiga, orang Asia bagian utara timur, tenggara, dan bagian Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India timur laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania mempunyai ras Mongoloid. Kesetaraan suku bangsa etik. Pengertian kesetaraan suku bangsa etik. Kesetaraan etis atau suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan diri dengan sesamanya, misalnya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Menurut Pertemuan Internasional tentang Tantangan dalam Mengukur Dunia Etis pada tahun 1992, identitas adalah sebuah faktor fungsi fundamental dalam kehidupan manusia. Ini adalah sebuah gejala yang terkandung dalam pengalaman manusia. Meskipun definisi ini seringkali mudah diubah-ubah, garis keturunan anggota suatu suku bangsa pada umumnya ditentukan menurut garis keturunan ayah patrilineal seperti suku Batak, menurut garis keturunan ibu matrilineal seperti suku Minang, atau menurut keduanya seperti suku Jawa. Ada pula yang ditentukan menurut agamanya yang disebut Melayu di Malaysia untuk orang bumi putera yang muslim. Orang Serani bagi yang beragama Kristen, Peranakan Portugis seperti orang Tugu, suku Muslim di Bosnia, orang Moro atau bangsa Moro di Filipina Selatan, dan sebagainya. Suku bangsa campuran. Terdapat suku bangsa berdasarkan pencampuran ras seperti orang Peranakan yang merupakan campuran bangsa Melayu dengan Tionghoa, orang Indo sebutan campuran bule dengan bangsa Melayu, orang Mestizo untuk campuran Hispanik dengan bumi putera, orang Mutano campuran ras Negroid dengan ras Kaukasoid, Eurasia, dan sebagainya. Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, etnik, budaya, dan bahasa. Setiap suku bangsa memiliki karakteristik budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman tersebut jika tidak bisa disikapi dengan bijak menyebabkan timbulnya konflik.
horizontal dalam masyarakat. Menurut Anda bagaimana upaya menciptakan kesetaraan pada aspek suku bangsa dan masyarakat? Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat antara lain mempunyai sikap kesabaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat, menghargai dan menghormati berbagai macam karakteristik masyarakat, bersikap ramah dengan orang lain, selalu berpikir positif, menumbuhkan sikap toleransi. Saya Gading Putra Pratama. 5. Kesetaraan agama. Pengertian kesetaraan agama. Salah satu makna kesetaraan agama adalah semua agama bermaksud mendekatkan para penganutnya kepada Tuhan. Untuk mencapai hal ini, ajaran setiap agama mengajarkan. Dari sinilah makna agama ditegaskan, yaitu tidak buruk. Agama merupakan salah satu bentuk keragaman di tengah masyarakat. Meski setiap agama mengajarkan kebaikan, namun tak jarang agama dijadikan ajang memantik konflik. Untuk menghindari hal ini perlu dilakukan sosialisasi perihal pentingnya pendamaian dan persatuan seperti yang terdapat dalam ajaran setiap agama. 5 contoh kesetaraan agama: menghormati orang yang berbeda agama, melakukan gender equality, murid yang pintar dan bodoh tetap diberikan sosialisasi dan hak setara, pria dan wanita diberikan akses yang sama untuk menjadi calon legislatif, menjalankan pemilihan umum dengan lancar dan tanpa konflik, mendapatkan peran yang sama dalam membelas negara. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Semoga bisa dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.